Exchange Traded Funds atau ETF Bitcoin adalah instrumen keuangan yang memungkinkan Anda berpartisipasi dalam pasar Bitcoin, tanpa perlu membeli atau menyimpan Bitcoin secara fisik. Dalam kata lain, ETF Bitcoin memungkinkan Anda untuk memiliki eksposur terhadap harga Bitcoin, tanpa harus mengurus permasalahan penyimpanan yang aman atau prosedur perizinan yang kompleks. Dengan menggunakan ETF Bitcoin, Anda dapat memperdagangkan saham ETF tersebut di bursa seperti saham biasa. Ini menjadikan investasi dalam Bitcoin lebih mudah diakses oleh investor tradisional, yang mungkin tidak ingin mengelola sendiri aset kripto mereka. ETF Bitcoin ini mengikuti pergerakan harga Bitcoin sehingga memberikan cara alternatif yang lebih sederhana, untuk berpartisipasi dalam pasar kripto. Halo teman-teman kripto, selamat datang kembali di channel J-Coin, tempat Anda mendapatkan wawasan terkini, tentang dunia kripto, blockchain, dan inovasi keuangan. Saya tahu kalau banyak dari Anda telah menunggu pembahasan ini. Hari ini, kita akan membahas salah satu topik paling hangat di dunia kripto, yaitu ETF Bitcoin. Sejarah panjang permohonan ETF Bitcoin. Mari kita telusuri sejarah panjang dari permohonan ETF Bitcoin. Bahkan setelah 10 tahun berlalu, sejak permohonan pertama diajukan pada bulan Juli 2013, kita masih belum memiliki ETF Bitcoin yang resmi. Ini merupakan perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, seperti penolakan permohonan. Mungkin yang paling mencolok adalah kenyataan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa telah menolak banyak permohonan untuk ETF Bitcoin. Meskipun Bitcoin telah berkembang pesat dan menjadi topik utama dalam dunia finansial, permintaan untuk ETF Bitcoin terus-menerus dihadapi dengan penolakan. Ini membuat kita bertanya-tanya, apakah kita seharusnya benar-benar peduli tentang keberadaan ETF Bitcoin? Apakah ini merupakan faktor penting dalam dunia kripto, ataukah ada hal-hal lain yang lebih penting? Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk mengambil perspektif yang lebih kritis terhadap apa yang ETF Bitcoin tawarkan dan implikasinya bagi dunia kripto. Dalam banyak kasus, penolakan terhadap ETF Bitcoin telah memicu perdebatan seputar arah adopsi Bitcoin dan kripto pada umumnya. Jadi, apakah ETF Bitcoin benar-benar bagian penting dalam perkembangan kripto? Atau apakah kripto memiliki jalan menuju adopsi yang lebih kuat tanpa bergantung pada persetujuan ETF? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita pertimbangkan saat kita mengeksplorasi perkembangan lebih lanjut dalam dunia kripto. Itulah sejarah panjang dari permohonan ETF Bitcoin dan pertanyaan yang perlu kita tanyakan tentang pentingnya hal ini dalam ekosistem kripto. Sementara kita terus melihat perkembangan, kita juga harus tetap fokus pada nilai-nilai dasar kripto yang memotivasi kita dalam perjalanan ini. Risiko yang terkait dengan ETF Bitcoin. Penting untuk diingat, bahwa meskipun ETF Bitcoin dapat memberikan akses yang lebih mudah ke pasar kripto, mereka juga membawa sejumlah risiko yang perlu diperhitungkan. Risiko-risiko ini dapat memengaruhi kinerja dan keamanan investasi Anda, seperti berikut. 1. Keterlibatan pihak ketiga. Salah satu risiko utama yang terkait dengan ETF Bitcoin adalah keterlibatan berbagai pihak seperti sponsor, kustodian, dan mitra lainnya. Setiap pihak ini memiliki peran penting dalam mengelola ETF, dan masalah yang timbul di antara mereka dapat memengaruhi kinerja dan keamanan aset Anda. 2. Risiko kustodian. Kustodian, yang bertanggung jawab untuk menyimpan aset fisik seperti Bitcoin, dapat menghadapi risiko seperti kehilangan atau pencurian aset. Meskipun upaya dilakukan untuk menjaga keamanan, tidak ada jaminan bahwa risiko semacam ini dapat sepenuhnya dihindari. 3. Risiko sponsor. Sponsor ETF Bitcoin memiliki peran penting dalam manajemen dana dan keputusan investasi. Keputusan yang salah atau strategi yang tidak tepat dapat berdampak negatif pada kinerja ETF dan nilai investasi Anda. 4. Risiko pasar kripto. Selain itu, ETF Bitcoin sangat dipengaruhi oleh volatilitas pasar kripto. Harga Bitcoin dan aset kripto lainnya dapat mengalami fluktuasi yang signifikan dalam waktu singkat. Ini berarti nilai ETF Bitcoin juga dapat berfluktuasi dengan cepat. 5. Risiko ketidakpastian regulasi. Risiko ketidakpastian regulasi juga perlu diperhatikan.
Regulasi terkait kripto dapat berubah-ubah, dan perubahan ini dapat memengaruhi legalitas dan operasi ETF Bitcoin. 6. Pentingnya penelitian dan pemahaman. Mengingat semua risiko ini, penting bagi investor untuk melakukan penelitian yang cermat sebelum berinvestasi dalam ETF Bitcoin. Memahami bagaimana ETF tersebut dioperasikan, siapa yang terlibat, dan strategi investasi adalah langkah yang penting dalam mengelola risiko. Meskipun ETF Bitcoin memberikan akses yang lebih mudah ke dunia kripto, tidak boleh mengabaikan risiko yang terkait dengannya. Investor harus selalu berhati-hati, diversifikasi portofolio, dan terus memantau perkembangan pasar kripto. Kesalahan pikiran investasi. Ironisnya, ada sejumlah kesalahan pikiran yang sering dilakukan oleh investor yang menunggu-nunggu ETF Bitcoin. Mereka mungkin tidak menyadari risiko yang lebih besar yang mereka hadapi, dan ini bisa mengarah pada keputusan investasi yang kurang tepat, seperti berikut. 1. Pemahaman yang kurang. Salah satu kesalahan umum adalah pemahaman yang kurang tentang risiko yang melekat pada aset kripto. Beberapa investor mungkin terlalu percaya diri bahwa ETF Bitcoin adalah pilihan yang lebih aman daripada memiliki Bitcoin secara langsung, tanpa memahami sepenuhnya volatilitas dan risiko pasar kripto. 2. Rasa aman yang salah. Investor mungkin merasa lebih aman dengan saham ETF karena terkait dengan lembaga keuangan yang mapan. Namun, mereka perlu memahami bahwa kripto adalah aset yang berbeda dengan karakteristik yang unik. Tidak ada jaminan bahwa ETF akan memberikan perlindungan penuh dari fluktuasi harga Bitcoin. 3. Kecenderungan terhadap status quo. Ada juga kecenderungan untuk tetap pada status quo. Beberapa investor mungkin lebih nyaman dengan cara mereka berinvestasi saat ini, dan enggan untuk memahami teknologi baru seperti Bitcoin. Mereka mungkin lebih memilih untuk tetap dalam zona nyaman mereka daripada mengambil risiko yang dianggap tidak perlu. 4. Tidak menggali lebih dalam. Investor yang menunggu ETF Bitcoin mungkin tidak menggali lebih dalam tentang teknologi blockchain dan bagaimana cara kerja Bitcoin. Mereka mungkin hanya melihatnya sebagai alat investasi tradisional daripada melihat potensi inovasi di baliknya. 5. Kesempatan yang terlewatkan. Yang paling penting, mereka mungkin tidak menyadari bahwa dengan menunggu ETF, mereka sebenarnya melewatkan kesempatan untuk memahami secara lebih mendalam dan langsung tentang kripto. Memiliki Bitcoin secara langsung dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang teknologi ini. Dalam dunia investasi, penting untuk selalu membuka pikiran kita terhadap berbagai pilihan. Kesalahan pikiran investasi dapat menghalangi kita dari memahami dengan baik apa itu aset baru seperti Bitcoin. Oleh karena itu, penting untuk selalu melakukan penelitian yang mendalam sebelum membuat keputusan investasi. Demikianlah episode pertama tentang ETF Bitcoin. Semua informasi yang telah saya bagikan di sini adalah langkah awal yang penting dalam memahami dunia kripto yang sedang berkembang pesat. Bagi Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan ini dan tidak ingin ketinggalan episode berikutnya, pastikan untuk berlangganan channel J-Coin dan aktifkan notifikasi dengan menekan lonceng di bawah video. Dalam episode berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang ETF Bitcoin. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang dunia kripto. Sampai jumpa di episode kedua. Bye.